Tadi ada bisa yang kalian lihat? Bisa, Bu, tadi. Tadi ada kan? Oh, bisa. Oke, oke. Bentar ya. Ini bisa nampak? Iya, Bu. Pak, Bu. Oke. Jadi kita pada hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang nutraceutical yang terdapat di dalam ada buah-buahan, buah jeruk, dan nanti di sini kita bercerita tentang daun teh. Kenapa kita membahas tentang itu? Karena kita sendiri berdekatan dengan wilayah Brastagi yang merupakan produsen jeruk ya, yang banyak diekspor juga keluar. Kemudian kita juga berdekatan dengan daerah Sidamani, yaitu dekat daerah Siantar yang dia merupakan penghasil teh yang banyak nantinya diekspor ke luar negeri juga. Jadi dua komoditi ekspor ini yang akan kita ulas pada kesempatan sore hari ini. Nah, berdasarkan dari data epidemiologis, menginformasikan dan menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi jeruk-jeruk itu tadi kita bisa mencegah beberapa jenis penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit degeneratif. Nah, hipotesisnya itu karena di dalam jeruk katanya banyak mengandung vitamin C. Nah, dari hasil percobaan yang telah dilakukan, eh, banyak yang menginformasikan bahwa tidak hanya vitamin C yang berperan di dalam si buah jeruk tadi. Karena kalau hanya vitamin C, berarti banyak juga terdapat di dalam buah-buahan yang lain, kan gitu ya. Jadi, sedangkan buah-buah yang lain tidak cukup bagus di dalam menangani penyakit-penyakit degeneratif. Nah, akhirnya akan dielaborasi lah apa-apa saja yang terdapat di dalam si buah jeruk tadi. Nah, ternyata di dalam buah jeruk tadi itu sangat banyak sekali ya, terdapat banyak bahan-bahan yang merupakan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama itu kita lihat adalah limonoida. Nah, limonoida ini merupakan turunan dari furan yang tersubstitusi. Dia sangat berperan pada rasa pahit dari jeruk yang terdiri dari nomilin dan limonin. Di mana dari hasil percobaan limonoida ini sangat aktif dan efektif di dalam mencegah berbagai jenis kanker. Bagaimana mekanisme kerjanya? Ternyata mekanisme kerjanya itu akan mempengaruhi aktivitas enzim glutathione transferase yang terdapat di dalam tubuh. Dan GST tadi merupakan enzim utama dalam proses detoksifikasi. Sehingga turunan-turunan dari limonoida ini sangat efektif di dalam mengaktifkan glutathione S transferase sehingga dapat memberikan aktivitas anti kanker yang lebih besar. Namun ada beberapa kendala yang akan dihadapi pada saat kita akan memanfaatkan si limonoida tadi sebagai bahan tambahan pangan. Yang pertama, rasa pahit yang kuat, kemudian yang kedua kelarutannya yang rendah, serta konsentrasinya di dalam buah jeruk itu cukup rendah. Namun ternyata dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, turunan dari limonin itu sangat banyak sekali jumlahnya di dalam jeruk dan rasanya tidak pahit serta larut dalam air sehingga sangat mudah jika kita ingin membuat produk-produk nutraceutical yang berasal dari buah jeruk dengan memanfaatkan turunan dari limonin ataupun turunan dari nomilin. Kemudian yang kedua itu adalah senyawa flavonoida. Nah, senyawa flavonoida ini pastinya akan sangat kita kenal ya di mana-mana istilahnya kalau udah untuk antioksidan pasti flavonoid kan gitu. Nah, flavonoida itu sendiri merupakan kelompok senyawa polifenol dengan berat molekul yang cukup rendah. Dan kita disarankan mengkonsumsi itu 50 sampai 80 miligram per hari. Flavonoida yang paling banyak terdapat di dalam tanaman jeruk terdiri atas quercetin, camphora, luteolin, mirisetin, morin, rutin, dan yang lain-lain.
serta di dalam buah jeruk flavonoida yang apa ya, yang khas lah gitu ya. Itu contohnya adalah nobiletin dan tangretin. Bagaimana sebenarnya peranan dari flavonoida ini sendiri terhadap kesehatan tubuh kita? Ternyata si flavonoida tadi berperan pada pencegahan penyakit kardiovaskuler, yakni proses peroksidasi lipida dan agregasi platelet. Kemudian, flavonoid juga akan menurunkan aterosklerosis melalui penghambatan oksidasi LDL. Pernah ada dengar istilah aterosklerosis? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, jadi apa itu aterosklerosis kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Apa itu aterosklerosis? Katanya udah pernah dengar. Ya, betul sekali. Jadi nggak hanya kolesterol ya sebenarnya ya. Jadi plak-plak lah istilahnya kalau kita bilang. Ada banyak plak-plaknya yang menempel pada dinding-dinding pembuluh darah sehingga aliran darahnya tadi menjadi tersumbat gitu. Nah, di situ diakibatkan karena ada apa? Adanya oksidasi dari low density lipoprotein. Jadi dalam tubuh kita ini kan kolesterol juga diproduksi ya. Jadi bukan hanya berasal dari luar aja ada kolesterol. Jadi kolesterol itu ada dua macam, ada LDL dan HDL. Yang bagus yang kita banyak gunakan itu adalah yang HDL. Bukan berarti LDL itu nggak perlu juga dia gitu ya. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah, tapi kalau kita konsumsi dari banyak dari makanan-makanan yang berlemak gitu ya, daging-dagingan, nah itu akan lebih tinggi ke jumlah LDL-nya. Otomatis LDL dalam tubuh kita jumlahnya berlebih dan mengakibatkan apa? Kalau banyak radikal bebas dalam tubuh kita, maka si LDL tadi yang tidak dimanfaatkan dalam tubuh kita akan dioksidasi. Ya. Nah, LDL yang dioksidasi tadi itulah yang akan memicu munculnya plak-plak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Jadi dengan adanya konsumsi flavonoida itu bisa mengurangi proses oksidasi dari LDL sehingga aterosklerosisnya juga akan menurun gitu. Nah, kemudian flavonoida ini juga akan mencegah kanker melalui sifat-sifatnya sebagai antioksidan yang kemudian juga akan menangkap radikal bebas, mencegah terjadinya proses oksidasi, meningkatkan enzim di dalam hati yang akan mempengaruhi metabolisme karsinogen, seperti halnya enzim benzopiren. Jadi sebenarnya jika ada bahan-bahan asing yang ada masuk ke dalam tubuh kita, yang mencoba untuk mengakilasi DNA, maka dalam tubuh kita sendiri itu akan berproses untuk mencegah terjadinya karsinogeni, gitu ya. Dia akan berusaha untuk menghambat pembentukan karsinogen melalui peningkatan aktivasi dari benzopiren ataupun glutathione S transferase. Kemudian flavonoida ini sendiri juga memberikan aktivitas sebagai antiinflamasi dan bersifat sebagai anti alergi. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada beta karoten. Beta karoten itu turunan dari karotenoid ya. Nah, di mana di dalam produk tadi itu mengandung satu molekul beta karotin yang akan diubah menjadi dua molekul retinaldehid yang merupakan bentuk vitamin A aktif. Sehingga kita tidak disarankan mengkonsumsi vitamin A. Kenapa? Kalau kita konsumsi vitamin A dalam jumlah yang berlebih, maka akan mengakibatkan terjadinya toksisitas. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi beta karoten, selain dia bisa diubah menjadi vitamin A, maka si beta karoten itu juga nantinya akan bisa tersimpan dalam bentuk beta karoten yang akan menghambat terjadinya proses oksidasi yang ada di dalam tubuh kita dan dia bisa bersifat sebagai antioksidan. Nah, di sini beta karoten ini akan dapat mencegah oksidasi dalam sistem yang memiliki tekanan oksigen yang rendah sehingga dia dinyatakan sebagai antioksidan yang bersifat spesifik. Karena tidak semua antioksidan itu bisa bekerja pada tekanan oksigen yang rendah. Seperti halnya vitamin C, vitamin E, itu juga tidak akan efektif bekerja pada tekanan oksigen yang rendah. Sehingga si beta karotin ini dinyatakan sebagai antioksidan yang spesifik. Dia bisa bekerja pada tekanan oksigen yang normal dan yang rendah. Kemudian ada lagi asam askorbat. Eh, Kebutuhan vitamin C sehari-hari yang dianjurkan itu sebenarnya hanya sekitar 60 mg per hari.
Kenapa perlu mengkonsumsi asam askorbat? Karena defisiensi di asam askorbat sendiri dapat menyebabkan pelemahan dari struktur kolagen yang mengakibatkan gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian, kerusakan jaringan-jaringan penyakit, dan lamanya proses penyembuhan luka. Jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin C, kita juga bisa mengakibatkan terjadinya penyakit skorbut gitu ya. Tiba-tiba muncul perdarahan pada daerah bibir, gusi, tanpa ada penyebabnya. Dan itu semua juga akan mempengaruhi struktur kolagen dari mukosa, kulit, dan dari lapisan yang melindungi tulang kita. Kemudian bagaimana sebenarnya peranan vitamin C di sini? Vitamin C itu sendiri merupakan kofaktor bagi berbagai jenis enzim yang berperan dalam proses biosintesis kolagen dan karnitin. Jadi vitamin C ini juga akan sangat berperan pada pembentukan otot karena dia ada hubungannya juga dengan biosintesis karnitin. Di sini vitamin C sendiri akan mencegah reaksi kerusakan oksidatif terhadap biomolekul sehingga dia akan dapat menangkap dengan mudah spesies oksigen dan nitrogen yang bersifat reaktif seperti superoksida, radikal hidroperoksil, radikal nitrogen dioksida, dan maupun nanti asam hipoklorit. Dan peranan vitamin C yang lain dia dapat bersifat sebagai antiskorbut. Vitamin C ini juga diistilahkan dengan suatu koantioksidan. Kenapa dinyatakan demikian? Karena ternyata vitamin C itu aktif dalam proses regenerasi vitamin E dari bentuk radikal alfa-tokoperoksil yang merupakan hasil oksidasi dari radikal yang larut di dalam minyak. Sehingga vitamin C tadi dapat mencegah beberapa jenis penyakit melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, dia akan menginhibisi kerusakan oksidatif DNA. Yang kedua, dia mencegah pembentukan karsinogen nitrosamin eh, yang ternyata itu sangat banyak sekali ya kita dapatkan dari makanan-makanan yang dibakar gitu ya. Dan juga berasal dari rokok, terutama asap rokok dan asap-asap kendaraan. Sehingga disarankan kita juga tadi tidak sering-sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mudah ataupun yang sering dibakar ya. Memang rasa makanan yang dibakar itu kan enak ya, tapi ternyata dia banyak memicu karsinogenik nitrosamin. Kemudian menurunkan konsentrasi mutagen dalam usus besar yang merupakan hasil fermentasi sehingga kasus kanker kolon menjadi berkurang dan dosis penggunaan tiap harinya itu berkisar 120 mg per hari. Terkait tadi dengan karsinogenik nitrosamin, eh, itu juga apa ya sangat mempengaruhi gitu ya, sangat mempengaruhi terhadap makanan-makanan yang kita konsumsi. Misalnya kita konsumsi cumi-cumi misalnya. Nah itu tidak disarankan sekaligus mengkonsumsi bayam karena akan sangat memudahkan terbentuknya yang namanya nitrosamin. Nah dari mana sih dapat nitrosamin ini tadi? Itu berasal dari nitrit atau nitrat yang banyak diperoleh pada seafood, kemudian banyak juga terdapat pada daging-dagingan. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian apalagi misalnya cumi bakar gitu ya. Nah, mungkin pada suatu waktu ya tidak masalah, tapi dari makanan yang kita konsumsi ini tadi bisa memicu yang namanya pembentukan karsinogenik. Jadi itu sangat sebaiknya dihindarilah, tidak disarankan. Kemudian ada lagi asam folat. Asam folat dan derivatnya disebut sebagai folat ataupun folasin. Dari namanya, berasal dari kata-kata folium yang artinya hijau, itu dia menunjukkan bahwa folic acid ini banyak terdapat pada daun-daunan. Hal ini penting dalam metabolisme asam amino dan sintesis asam nukleat sehingga sangat penting di dalam masa pertumbuhan. Sumber asam folat diantaranya itu adalah berasal dari buah jeruk, sari buah, sayuran hijau seperti bayam maupun brokoli. Kemudian ada lagi pektin dan selulosa. Jadi kalau kita konsumsi jeruk itu sering mungkin kita makan jeruk tapi kulit arinya nggak dimakan, kemudian serabut-serabutnya juga nggak kita makan, kan gitu ya. Nah, padahal itu semuanya sangat penting. Kenapa? Itu merupakan serat gitu, yaitu pektin dan selulosa. Dan dia sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita karena serat itu sendiri akan mudah terfermentasi untuk serat yang larut
dan akan berhubungan dengan metabolisme lipida dan karbohidrat. Sedangkan serat yang tidak larut, dia akan menambah volume feses dan mengurangi waktu retensinya. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi buah-buahan, banyak serat larut dan serat tak larut yang kita konsumsi. Nah, kalau serat yang tak larut ini, yang paling dominan itu adalah pektin, selulosa, hemiselulosa, dan sedikit lignin. Jadi yang kulit-kulit ari, ya kan, kemudian yang serabut-serabutnya itu ya dimakan saja gitu ya, jangan dibuang. Karena dapat menambah volume feses dan mengurangi waktu retensi dari feses tadi. Nah, di sini pektin tersebut akan mengubah metabolisme asam empedu, sedangkan proses fermentasi di kolon akan memproduksi saturated chain fatty acid atau SCFA. Akibatnya pH akan menurun dan itu akan merangsang pertumbuhan bakteri yang menguntungkan serta menghambat perkembangan bakteri yang merugikan seperti E. coli, Streptococcus fecalis. Kemudian bakteri yang merugikan akan memfermentasi protein dan asam amino sehingga dia itu akan menghasilkan zat-zat yang bersifat toksik seperti senyawa-senyawa fenol, kresol, indol, amina, amonia itu akan menyebabkan kerugian bagi tubuh kita. Kenapa? Karena zat-zat tadi itu akan kita reabsorpsi kembali sehingga menjadi suatu radikal bebas. Nah, kemudian selulosa akan mengabsorpsi zat karsinogen dalam pencernaan sehingga zat-zat karsinogenik tadi itu akan mudah dibuang keluar dari tubuh kita. Peningkatan volume feses oleh serat pangan juga akan menghindari terjadinya konstipasi dan akan menambah ataupun mengencerkan zat-zat toksik yang ada di dalam kolon sehingga mencegah terjadinya kanker kolon. Nah, itu tadi terkait dengan kandungan nutrisi yang terdapat di dalam buah jeruk. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjutkan? Ada? Enggak, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan zat-zat yang berkhasiat dalam teh. Nah, teh itu sendiri banyak kandungannya adalah senyawa polifenol. Nah, teh sendiri dikonsumsi biasanya kita konsumsinya teh hitam gitu ya. Jarang kita konsumsinya teh hijau. Teh hitam itu paling banyak dikonsumsi di wilayah negara barat dan Asia. Dan pengolahan teh hitam tadi itu merupakan hasil fermentasi di mana daun teh segarnya dibiarkan layu sehingga kadar airnya menjadi turun. Dan akan mengakibatkan beratnya menjadi 55% dari berat segar sehingga polifenolnya tadi menjadi sedikit berbeda dengan yang ada pada daun teh hijau. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sedangkan kalau dia yang teh hijau itu dia tidak banyak polifenolnya yang terfermentasi sehingga lebih banyak kandungan dari epigallocatechin trigalate di dalamnya. Nah, apa dampaknya? Jadi, dengan kita mengkonsumsi teh hijau akan bisa mendapatkan efek dari EGCG-nya itu lebih banyak daripada kita mengkonsumsi teh hitam. Nah, teh hijau ini tadi bisa kita siapkan dengan cara mematikan terlebih dahulu enzim dan menonaktifkan sistem fermentasi yang ada pada teh hijau tersebut. Kemudian teh hijau tadi kita keringkan. Nah, apa sih komponen utamanya tadi yang sudah saya sampaikan ya, epikatekin, terutama epigallocatechin trigalate atau EGKG. Nah, ternyata EGKG tadi itu memberikan dampak yang banyak ya terkait dengan kesehatan tubuh kita, di mana EGKG sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk mengobati beberapa jenis-jenis penyakit, terutama penyakit-penyakit kanker. Kita lanjutkan aja. Nah, di sini polifenol yang sangat berperan itu untuk mengurangi resiko kanker itu adalah EGKG. Penyakit kankernya bisa bermacam-macam, apakah nanti paru-paru, lambung, kerongkongan, usus tubuh jari, pankreas, maupun yang lain-lain. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas ya terkait dengan resiko penyakit kanker kulit gitu ya, yang diakibatkan oleh sinar UV. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Nah, di sini polifenol EGKG tadi akan meredam radikal bebas dan memberikan aktivitas sebagai antioksidan yang baik melalui proses delokalisasi elektron dan akan membentuk ikatan hidrogen intramolekuler dan akan melakukan penataan kembali struktur molekulnya sehingga sifat dari peredaman radikal bebasnya akan lebih baik daripada yang lain. Bagaimana mekanisme teh hijau dalam mencegah kanker? Yang pertama, si teh hijau yang kita konsumsi akan meningkatkan konsentrasi doxorubicin yang ada di dalam tubuh kita untuk menuju ke jaringan tumor. Akhirnya, nanti jaringan tumor tersebut akan mulai perlahan-lahan dihambat perkembangannya. Kemudian, polifenol teh hijau juga akan meningkatkan aktivitas enzim-enzim detoksifikasi seperti glutathione S transferase. Kemudian, bagaimana hubungan antara polifenol teh dan penyakit jantung koroner? Riset pada hewan yang telah dilakukan bahwa dengan mengkonsumsi teh itu akan mengurangi agregasi platelet sehingga akan mencegah terjadinya trombosis koroner dan penyakit jantung koroner. Jadi kalau kita konsumsi teh gitu ya, penggumpalan-penggumpalan pada pembuluh darah kita tadi itu menjadi lebih rendah gitu maksudnya terjadi. Akhirnya apa? Yang terbentuk jalan darah kita tadi menjadi lebih lancar, tidak lambat gitu ya. Dan faktor pendukungnya itu di sini teh akan dapat menurunkan tekanan darah dan juga akan menurunkan kolesterol darah. Nah, polifenol sendiri bersifat antioksidan dan melindungi kerusakan makromolekul asam nukleat, protein, lipoprotein dari proses oksidatif dan itu akan mencegah terjadinya penyakit aterosklerosis. Dan teh dapat mencegah terjadinya stroke, mencegah osteoporosis, penyakit hati, infeksi bakteri, dan virus. Jadi banyak sekali manfaat dengan kita bisa mengkonsumsi teh. Tapi teh yang disarankan di sini itu bukan teh manis ya, tapi teh hijau ataupun teh merah atau teh hitamnya tanpa menggunakan gula. Oke, jadi ini tadi mungkin terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kira-kira dari yang sudah saya sampaikan ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kira-kira? Jadi kita tadi berbicara udah tentang teh dan tentang itu ya buah jeruk ya. Jadi dari dua komoditi yang selama ini sudah pernah kita konsumsi dan yang ada di daerah kita ternyata banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja mungkin dari sekarang ya sudah diketahui ya, tidak disarankan mengkonsumsi teh itu menggunakan gula, ya kan? Kenapa? Karena gula sudah banyak kita konsumsi dari beras, sudah ada, dari buah-buahan juga sudah ada. Nanti dari minum susu kita juga sudah ada gulanya. Tambah lagi nanti kalian misalnya meminum teh manis misalnya ya kan, tambah lagi gulanya di situ. Dan itu
apa ya, tidak disarankan untuk dikonsumsi terlalu banyak gitu ya. Kenapa? Karena gula-gula tadi itu akan menempel pada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Akhirnya dia seperti berkarat organ-organ tubuhnya, susah untuk bisa bergerak dan bisa susah untuk melakukan proses-proses kerja yang biasanya dikerjakannya. Misalnya kayak ginjal memfiltrasinya jadi berat, kemudian jantung juga memompa darahnya jadi lebih berat gitu ya. Lama-lama jantungnya menjadi membengkak dan akhirnya terjadi PJK, penyakit jantung koroner. Kira-kira gitu. Oke, jadi kira-kira ada yang mau kita diskusikan pada sore hari ini? Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa sampai sini saja dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Berarti semua utang-utang saya udah lengkap ya, udah lunas ya. Gak ada lagi utang saya kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, berarti nanti jangan lupa dituliskan di berita acara ya, Komting ya. Iya, Bu. Kita ujiannya kapan ya? Apakah minggu ini juga ujiannya? Atau minggu depan? Ada Minggu yang depan, ingat? Bu. Oke, minggu depan. Baik, saya rasa gitu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama.